Episode 2. Iblis versus Syaitan. Dua nama, dua peran, satu misi jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas strategi iblis, penting banget untuk tahu dulu, sebenarnya apa sih beda iblis dan syaitan? Karena selama ini banyak yang menganggap dua istilah ini sama, padahal tidak. Ini kayak bedanya bos mafia dan anak buah gangster. Mirip vibe-nya, tapi levelnya beda. Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 11-12 bahwa iblis adalah makhluk spesifik, individu tertentu yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi iblis itu nama diri, bukan jenis makhluk. Kalau dalam film, dia itu tokoh utama penjahat. Lalu, apa itu syaiton? Syaiton adalah sifat, bukan nama diri. Ia diberikan kepada siapapun yang berperang melawan kebenaran, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dalam surah Al-Hajj ayat 3, Allah menyebut ada syaiton dari jenis manusia yang menyesatkan orang lain dengan penuh keyakinan, padahal salah. Artinya, iblis sama dengan makhluk tunggal yang memimpin kejahatan. Syaiton sama dengan perilaku menyesatkan yang bisa dilakukan jin atau manusia. Dengan kata lain, tidak semua syaiton itu syaiton, tapi semua iblis adalah syaiton. Penjelasan Ibnu Al-Jauzi dalam Talbis Iblis menegaskan bahwa syaiton disebut demikian karena sifatnya jauh dari kebenaran, melampaui batas, dan senang mengambil jalan bengkok. Jadi, kalau ada manusia yang perilakunya suka menebar konflik, menyebarkan keburukan, atau menyesatkan orang lain, secara perilaku dia sudah masuk kategori syaiton manusia. Meski tentu saja tidak perlu punya tanduk atau ekor untuk jadi syaiton. Dan ini relevan sekali buat anak muda zaman sekarang. Kita sering mengira syaiton itu cuma makhluk goib, padahal godaan terbesar kadang datang dari konten, teman, figur publik, atau bahkan bisikan ego dalam diri sendiri. Iblis memimpin, syaiton membantu, manusia melanjutkan tanpa sadar, kombo yang sangat rapi. Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa syaiton mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ini bukan berarti dia masuk secara fisik, tapi maksudnya dia sangat cepat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Kalau bedanya saja tidak kita pahami, nanti kita salah menempatkan musuh. Makanya mulai episode ini, kita harus paham, iblis adalah dalang, syaiton adalah jaringan. Dan tugas kita adalah tidak menjadi bagian dari jaringan itu, baik sengaja ataupun tidak. Di episode berikutnya kita bahas dari apa iblis diciptakan dan apa kemampuannya, agar kita tahu batasan musuh dan tidak lebay, sekaligus tidak meremehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.